izinkan saya memberikan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum, Shalom, dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Michaela Devialar dengan NIM 25110122. Dan yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Filosofi Pendidikan, yaitu Bapak Kuayen Eka Paraparta, SPD, MPD, dan Prof. Dr. Nyoman Dantes. Baik, di sini saya akan memberikan pemaparan argumen akademik berkaitan dengan soal yang telah diberikan. Integrasi antara filsafat dan ilmu pengetahuan sangat penting untuk mengatasi tantangan disrupsi teknologi dan degradasi moral dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama itu landasan filosofi. Landasan filosofi ini ada dua bagian. Yang pertama, humanisme. Humanisme ini yang didasarkan pada prinsip-prinsip humanis yang menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, kasih sayang, dan keadilan. Pendidikan humanis bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara utuh, baik secara intelektual, emosional, maupun spiritual. Dan bagian yang kedua itu kritisme. Kritisme adalah pendidikan harus mendorong pemikiran yang kritis dan reflektif. Siswa harus diajarkan untuk mempertanyakan asumsi-asumsi yang ada, menganalisis informasi secara objektif, dan mengembangkan solusi-solusi inovatif untuk masalah-masalah yang kompleks. Lalu yang kedua berkaitan dengan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah juga ini ada dua bagian. Yang pertama itu riset. Riset itu pendidikan harus didasarkan pada riset ilmiah yang relevan dengan konteks Indonesia. Riset ini dapat membantu mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia, serta mengembangkan strategi-strategi yang efektif untuk mengatasinya. Dan bagian yang kedua itu teknologi. Teknologi itu dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses terhadap pendidikan, dan memfasilitasi pembelajaran yang lebih profesional dan adaptif. Namun, penggunaan teknologi harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang implikasi etis dan solusinya. Lalu, adapun pandangan tokoh atau aliran filsafat pendidikan. Ada dua tokoh. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Bapak pendidikan Indonesia ini menekankan pada pentingnya pendidikan yang holistik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan harus berpusat pada siswa, relevan dengan kebutuhan mereka, dan berakar pada budaya Indonesia. Dan tokoh yang kedua itu Paulo Freire. Filsafat pendidikan asal Brasil ini menekankan pada pentingnya pendidikan yang membebaskan, yang memperdayakan siswa untuk menjaga argumen perubahan sosial. Pendidikan harus kritis, partisipatif, dan berorientasi pada tindakan. Selanjutnya, ada solusi pendidikan yang humanis dan relevan. Yang pertama itu ada kurikulum. Kurikulum harus dirancang untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Kurikulum juga harus memasukkan nilai-nilai moral dan etika serta pemahaman tentang budaya Indonesia. Yang kedua, guru-guru harus menjaga fasilitator pembelajaran yang membimbing siswa untuk menemukan pengetahuan mereka sendiri. Guru juga harus menjadi modal bagi siswa dalam nilai-nilai moral dan etika. Yang ketiga, lingkungan belajar. Lingkungan belajar harus aman, nyaman, dan inklusif. Siswa harus merasa dihargai dan didukung serta dimiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa lainnya. Dengan meningkatkan filsafat dan ilmu pengetahuan. Baik teman-teman, sekian argumen yang dapat saya berikan. Terima kasih. Dadah.